wajib. Itu kewajiban. Kenapa kita disuruh sholat? Ya untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang ingkar terhadap Tuhan. Itu kan perintah. Saya mau lihat hambaku ini, siapa di antara mereka yang lebih cinta dunia daripada cinta kepadaku. Lebih asik mendengarkan musik, sudah tiba waktu sholat, lupa. Akhirnya badannya menjadi sarang setan. Karena dia enggan sujud kepada Tuhannya. Jadi perbedaannya di situ, intinya di situ. Kalau Yesus datang menebus dosa, tapi itu tidak ada kaidahnya dari Yesus sendiri. Kalau Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau datang untuk mensucikan manusia. Setiap kali manusia itu berdosa, tengok aja Idul Fitri, 1 bulan mereka berpuasa, dosa selama 11 bulan itu terhapus dengan Idul Fitri. Dosa dalam 1 hari dihapuskan dengan sholatnya. Dosa dalam 1 minggu dihapuskan dengan sholat Jumat. Dosa dalam 1 bulan dihapuskan dengan bulan Ramadan. Disucikan kita ini umat Islam. Hanya itu. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Ya dengan ibadah. Karena Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Kita nggak bisa berteman, kita nggak bisa, halo dari mana? Nggak bisa. Jadi caranya kita berhubungan ya ibadah. Tuhan penciptaku, nih lihat nih aku menyembahmu. Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha besar, segala puji bagimu. Sujud lagi, itu menenangkan hati. Kita tidak perlu melihat Tuhan itu, karena Tuhan itu maha melihat. Betul. Apa yang kita lakukan Tuhan lihat. Kayak CCTV Tuhan itu. Saya kira begitu, saudari Senlei yang baik hati. Mudah-mudahan menjadi seorang muslimah yang taat. Besok hari bisa menjadi seorang yang ya lisannya bisa menyelamatkan banyak orang di sekelilingnya. Amin. Aja. Yes. Ya udah, makasih Bang Juma. Makasih saudariku. Makasih. Bye. Gimana keluarnya ya? Lewat pintu. Ayo, kok masuk lagi? Kau goldian, awas nanti ya, dapat kau nanti jatah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf, tidak apa-apa ya Bang Zuma, saya naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu Bang, jantungku masih berdetak kencang ini. Waduh, Masya Allah. Nggak apa-apa Bang, saudara, saya naik ke atas. Ini. Iya, dari mana? Dari sekte mana abang ini? Lain Bang, kita insya Allah sama, insya Allah. Allahu Akbar. Iya. Masya Allah. Sama-sama Ji. Saya dari... Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ki? Dari Sulawesi Barat, Mandar. Aduh, kita ada kampus di sana di. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pakai kodon selesai bicara. Pergi Maki. Wih, manras yang gue tahu. Lagi seruput kopi. Oke, silakan. Masih ada 1 jam lebih teman-teman, kita berdiskusi head to head. Silakan naik, saudara yang ingin mengkaji materi ini. Jangan kita melebar kemana-mana. Cukup materi ini kita bahas dulu. Nanti kalau semua orang sudah bisa membedakan ternyata salib itu kalau sudah berbekas terhadap anak-anak Islam seluruhnya, bahwa ternyata salib itu pahlawan, yang melakukan penyaliban itu pahlawan atau penjahat, baru kita pindah ke tema yang lain. Halo saudara Digo. Silakan dinaikkan lagi Adek Goldian. Masih mau kita datang besok, ide perhana sopan nami sedeng. Masih mau kita datang besok. Kau itu ngomong sama lawan jenismu itu, kalau gitu cara ngomong dek. Masih mau kau datang besok, itu yang betul. Masih mau Ki.
datang maki hubungi mi datang maki di mamaku berapa nak minta mamaku itu mau saja kita kasih naik cukup mi 500.000 yang penting ada pembeli gula dengan minyak kelapa. Salah konsepnya, masih mau kok datang besok. Itu yang benar. Halo. Iya halo. Iya halo juga bang. Ya, halo. Ini dari Timor Leste. Saudaraku Halo, boleh. Bang Zuma, Boleh apa kabar? Baik bang. Bisa buka kamera bangku. Ini kameranya nggak bisa dibuka, bisa langsung diskusi aja ya. Gimana bang? Kita tanya moderatornya, gimana moderator? Jaringannya susah ini. Saya tergantung moderator dengan host kita di bawah abangku. Saya sih dari tadi juga ada yang saya diskusi sama mereka. Coba 3 kali. Iya, saudara Jong. Gimana bisa nggak? Sabar bang. Jong, saudara Jong. Jor dari Timor Leste. Iya, yang di bawah kita ini, saudara Jong. Oke, bagaimana moderator lanjut? Iya, silakan bang. Moderatornya mungkin lagi ini mengizinkan barangkali. Oke. Yang di YouTube juga, Masya Allah. Ini topiknya soal siapa yang menjadi pahlawan. Bukan bang, bukan. Menjadi pahlawan ya kan? Untuk bukan. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat? Kalau itu bang. Tergantung dari segi mananya dulu. Kalau pada saat itu bagi orang Yahudi dan yang tidak percaya akan Yesus, mereka adalah pahlawan. Kalau bagi Kristen? Kalau bagi Kristen, mereka adalah bukannya pahlawan, tapi mereka adalah orang yang berdosa. Berarti orang berdosa ini mereka bukan pahlawan. Pahlawan itu dalam konteks berarti abang tidak menerima Yesus pada saat itu. Iya, berarti mereka berjasa memberikan keselamatan kepada saudara. Karena tanpa mereka Yesus tidak akan mungkin bangkit. Karena Yesus harus dibunuh dulu. Berarti dia adalah pahlawan. Sebenarnya juru selamat abang itu mereka lah yang mengeksekusi Yesus. Itulah juru selamat yang sebenarnya. Karena berkat mereka Yesus mati, Yesus bangkit. Akhirnya nebus dosa. Artinya juru selamat saudaraku ini ya para eksekutor Yesus, bukan Yesus. Konsepnya bukan seperti itu, Bang. Tapi saudara menikmati hasil upaya kerja mereka. Jadi mereka itu berkat upaya itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Itu nggak ada, abangku. Itu sudah dinubuatkan dan direncanakan. Jadi orang yang punya kitab aja berupaya mencari jalan bagaimana bisa membunuh Yesus. Kok saudara dengan gampangnya mengatakan itu sudah dinubuatkan? Dari mana dasarnya? Ya. Orang-orang Yahudi, mahkamah agama, proses penyaliban. Pada proses penyaliban, sebelum penyaliban itu dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat dan nabi-nabi sebelumnya sudah diprediksi akan terjadi. Jadi mereka yang Anda sebutkan sebagai pahlawan atau tidak, itu sebenarnya sudah di bawah rencana Tuhan. Ya, saudara. Kan itu mau tidak mau harus terjadi. Ya, itu kan pemahaman Kristen. Sedangkan yang mengeksekusi Yesus ini itu adalah
yang mempunyai kitab. Anda kan cuma mengatakan itu sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi. Lah, orang Yahudi sendiri untuk membunuh Yesus aja, mereka harus melakukan kesaksian palsu. Mereka harus kemudian melakukan tipuan. Mereka harus kemudian kerasukan iblis untuk supaya membunuh Yesus. Bahkan mereka mengada-adakan nubuat. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, mereka membuat nubuat sendiri. Yesus ini harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel, supaya bangsa mereka, tempat suci mereka tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Itu nubuatan yang mereka buat. Sementara yang membuat nubuatan itu adalah Imam Kayafas, imam kepala, rabi-rabi, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kurang apa lagi mereka ini tentang pengetahuannya akan kitab mereka. Kok tiba-tiba orang Kristen yang tidak ngerti original teks, bukan dia yang punya kitab, tiba-tiba mengatakan, kan sudah dinubuatkan. Loh, gimana ceritanya? Ahli Taurat, Anda baca di dalam Lukas 22. Gimana Bang? Jadi kalau Yesus itu dibunuh pada saat itu karena kedatangannya sebagai Mesias itu tidak sesuai dengan harapan orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi menggambarkan Mesias itu sebagai orang yang nanti melawan penguasa Romawi yang pada saat itu sedang berkuasa di sana. Berarti jadi, kedatangan Yesus itu jauh. Berarti kalau dengan kalau prediksi mereka akan kalau begitu, Romawi. Kalau itu alasannya, berarti yang dinubuatkan di situ adalah Nabi Muhammad dong. Karena Nabi Muhammad yang mengusir. Dituliskan Nabi Muhammad. Kan itu yang Anda katakan tadi abangku. Yesus tidak berhasil mengusir, Yahudi tidak berhasil mengusir mereka dari Yerusalem, dari Palestina. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad mengusir tentara Romawi dari sana. Berarti yang dinubuatkan pasukannya Nabi Muhammad berarti. Kalau itu alasan saudara, itu kalau itu alasannya. Muhammad lahir, Muhammad lahir 16 tahun setelah. Ya, nah disitulah kemudian baru tergenapi berakhir. Pendudukan Romawi lalu siapa itu yang mengusir? Berakhir, bahkan pada saat. Lalu siapa yang menggenapi nubuatan itu kalau begitu? Yesus tidak mengusir, Paulus malah dia yang metong. Lalu siapa? Kalau itu maksud Anda, tapi kita tidak sedang membahas itu. Yang kita bahas ini sekarang adalah apakah yang mengeksekusi Yesus ini pahlawan atau penjahat? Anda tadi mengatakan mereka ini penjahat, berarti penjahat telah menghadiahkan keselamatan kepada saudara. Berarti Anda harus berterima kasih bukan kepada Yesus, harus berterima kasih kepada iblis yang merasuki Yudas. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah berkhianat, orang-orang yang kemudian membuat tipu muslihat, orang-orang yang telah melakukan kesaksian palsu. Jadi memang susah karena ini konsep yang keliru. Masa ada Tuhan turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa? Itu konsep dari mana itu abangku? Yang benar adalah Yesus orang benar datang mengajarkan jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kalau dirinya adalah Mesias bagi Bani Israel, maka dia akan selamat sampai kepada tujuan. Itu yang benar. Tapi mereka menolak. Ini bukan Mesias ini. Mereka tolak. Akhirnya mereka sekongkol untuk membunuhnya. Apa yang terjadi setelah mereka ingin membunuh Yesus? Apakah Tuhan menyelamatkan dia? Atau Tuhan membiarkan saja dia mati di tangan orang-orang kafir? Ya Tuhan menyelamatkan dia pasti. Makanya tidak ada di Islam apa upah dari yang menyalibkan Nabi Isa. Apakah dia pahlawan atau penjahat? Islam tegas. Yang menyalibkan penjahat, yang disalib sesamanya mereka. Nabi Isa yang benar itu diselamatkan, selesai perkara. Tapi kalau di Kristen sulit. Karena kenapa penyaliban itu adalah pintu keselamatan bagi Kristen. Nah, jadi masalah besar. Bagaimana dengan yang menyalibkan Yesus, pahlawan atau penjahat? Rupanya penjahat.
Kalau penjahat, berarti orang Kristen menerima keselamatan dari penjahat. Kalau dia pahlawan, lebih parah. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Gara-gara salib ini, Kristen serba salah. Maju salah, mundur salah. Dibilang pahlawan, iblis. Dibilang penjahat, dinikmati hasilnya. Mana yang betul? Yang betul yang mana? Jadi kembali kepada konteksnya. Kalau Iya, silakan. bagi orang Yahudi pada saat itu yang kurang percaya, maka eksekutor salib adalah pahlawan bagi mereka. Tapi bagi orang Kristen, kita mengimani bahwa itu adalah rencana Tuhan. Bahwa Di mana keselamatan, Tuhan merencanakan pengorbanan itu? harus terjadi. Iya, di mana Tuhan merencanakan itu? Merencanakan pengorbanan. Di mana itu, Bang, tertulis? Tuhan merencanakan pengorbanan pada awal mula Abraham mengorbankan Ishak. Abraham mengorbankan anak tunggal itu bukan untuk dosa. Baca Kejadian 22, Abraham cuma diuji. Al-Quran juga mengatakan, Quran As-Saffat ayat 103, 104 sampai 107 sampai 113, Nabi Ibrahim hanya diuji, bukan nebus dosa. Sedangkan kalian menganggap Yesus itu mati untuk nebus dosa. Berarti iblis yang merasuki Yudas pingin dosa manusia dihapuskan. Iblis ini apa sih sebenarnya? Mau manusia berdosa atau mau manusia terbebas dosa? Kalau iblis mau manusia itu masuk neraka, ngapain coba? Kalau salib tujuannya menyelamatkan, ngapain dia merasuki Yudas? Jadi Kristen memang salah. Mundur kena, maju kena. Karena kenapa saudaraku? Coba lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dari sini aja Kristen udah keliru. Kenapa? Hukum Taurat itu bukan untuk kita. Hukum Taurat itu untuk Yahudi. Jadi kalau Kristus mati untuk menebus dari kutuk hukum Taurat, berarti mati bukan untuk kita, karena Taurat itu bukan untuk kita. Serba salah. Serba salah. Cuman saudaraku Kristen ini terlanjur Kristen. Tidak dari proses belajar. Lahir, besar, bisa jalan, sudah dibopong sama orang tua ke gereja. Tanpa mempelajari Bible. Cuman imani doang. Percaya saja, EGP. Mau salah, mau benar, EGP. Tapi mereka yang menggunakan akal, sedikit demi sedikit cahaya kebenaran itu muncul di hatinya. Akhirnya mereka mau belajar. Tidak ada urusan, saya Katolik dari lahir, bapak saya Katolik. Apa artinya itu semua kalau sudah masuk di kubur? Gak ada. Tak ada orang tua kita, tak ada pendeta kita, pastor kita turun di kubur membantu kita. Gak ada. Ini kita berurusan keselamatan kita. Salah dalam memilih agama dalam hidup, kekal di neraka. Oh tidak, saya harus begini. Ya, apa dasarnya? Saya harus Katolik, saya harus Protestan. Mana dalilnya? Mana legitimasi dari Yesus? Bukankah Yesus itu dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7 bahwa Yesus adalah orang soleh? Muslim dong dia kalau dia soleh. Bukankah di dalam Yohanes 14 nomor 31 Yesus berkata, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa taat melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Muslim dong dia. Berserah diri berarti. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan Engkau dan aku adalah utusan Tuhan. Muslim dong dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa Yesus Rasulullah berarti. Matius 26 nomor 39. Lalu gimana? Bang Zuma. Siap. Sorry. Muslim itu abad ke-7 loh setelah Kristiani. Gimana abang bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Muslim? Saudaraku, Islam Muslim itu ada pada saat 7 Masehi. Itu 700 disempurnakan, setelah disempurnakannya agama berserah diri itu di abad ke-7. Adam alaihissalam diperintahkan oleh Tuhan, Adam, seluruh buah-buahan makanan di sini boleh kau makan. Tapi jangan kau mendekati pohon buah ilmu pengetahuan dan jahat. Ketika Adam tunduk berserah diri terhadap perintah itu, tidak membangkang, dia Muslim. Apa yang diperintahkan Tuhan dia ikutin, Muslim. Muslim itu artinya berserah diri.
menyerahkan dirinya untuk tunduk kepada perintah Tuhannya. Itu Muslim artinya. Ketika Abraham datang, diberi perintah, disuruh potong anaknya, taat, Muslim, berserah diri. Ketika kemudian Nabi Musa disuruh membawa kaumnya melalui tengah laut, diikuti meskipun tidak rasional, Muslim, dia serahkan semua urusannya kepada Tuhannya. Ketika Yesus kemudian diperintahkan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Muslim. Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 36, Yohanes 4 nomor 34, apa yang diperintahkan Bapakku itu yang aku kerjakan. Muslim, tidak kafir, tidak membangkang. Nabi Muhammad ketika diperintahkan, sampaikan, dituruti. Muslim. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16:12, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, wahai Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Berarti memang masih banyak, tapi belum sanggup ditanggung oleh bangsa pada saat itu. Karena aturan Tuhan tidak sinkron dengan keadaan alam, tidak sinkron dengan fasilitas. Nanti ketika Nabi Muhammad datang, semua aturan ditumpahkan ke bumi. Karena kenapa? Karena sudah sesuai dengan keadaan alamnya, sudah sesuai dengan ilmu, sudah sesuai dengan fasilitas. Dulu kalau misalnya perintah haji ada datang kepada Yesus, bagaimana dengan orang kaya yang belum bisa berhaji, yang sudah bisa berhaji tapi nggak ada pesawat? Jadi itu perintah belum dikasih. Ya. Makanya di dalam Matius 5. Saya bisa bertanya enggak? Iya, silakan. Maaf ya Bang, saya sambil mengantuk ini. Ya. Al-Quran itu, ya, saya bisa bertanya. Boleh. Siapa yang akan datang dan siapa yang akan datang pada saat hari kiamat? Isa atau Muhammad? Oke. Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi Abraham? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Saya jawab, karena ajaran Nabi Muhammad diterima oleh kaumnya. Ajaran Nabi Muhammad tidak dipelesetkan, tidak dibengkokkan oleh kaumnya. Jadi Nabi Muhammad, untuk apa dia turun menjadi saksi? Untuk apa dia turun menjadi hakim? Kenapa harus Nabi Isa alaihissalam turun? Al-Quran ayat Az-Zukhruf ayat 61. Kenapa beliau yang harus turun? Karena beliau harus menjadi hakim terhadap manusia. Apa maksudnya? Karena dia dipermalukan di hadapan Tuhannya. Kok bisa? Dia dituhankan, sedangkan dia tidak pernah mengajarkan itu. Al-Quran mengatakan, Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam. Al-Ma'idah ayat 116 ayat 117. Apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia cupu untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu tertuang di mana? Dalam Yohanes 8 nomor 42. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka ketika aku penginjilan. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus turun menghakimi manusia. Hei manusia seluruhnya, ya paman, adakah aku pernah mengajarkan kalian menuhankan aku? Apa jawaban saudara? Adakah aku mengajarkan kalian merasulkan aku? Apa jawaban saudara? Kepada siapa aku mengajarkan kalian untuk bersujud menyembah? Kepada kitab mana kalian harus tunduk? Hari apa kalian harus ibadah? Apa yang harus kalian lakukan terhadap kelamin kalian? Bisakah babi itu kalian makan menurut ajaranku? Siapa yang dihakimi? Islam santai-santai aja ketika dia turun. Kenapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Selesai, Islam lolos. Kristen, kau kenapa menuhankan aku? Ya. Apa jawaban saudara? Saya bertanya lagi.
Saya bisa Apa enggak? bertanya lagi, Ketika Bang orang Zuma. Kristen dihakimi Yesus, Bang Zuma, saya bisa bertanya sabar, lagi. sabar. Ketika orang Kristen dihakimi Yesus, ketika dia datang, kalau saya kan lolos nih, kau kenapa enggak Tuhan kan aku? Lu kan mengaku manusia, lu mengaku Tuhan satu-satunya Tuhan kita. Oke, lu urut utusan kan? Yes. Terus apa masalah lu? Oh enggak, bebas. Saudara dipanggil, saudara Jos ini loh. Yang ngajarin kau menuhankan aku siapa? Apa jawaban saudara kira-kira? Anda menjawab apa? Ya, kalau saya udah lupa kutipan di Yohanes, tapi Yesus berkata, "Akulah jalan dan kehidupan." Tak ada yang Tidak ada sampai jalan kepada menuju ke siapa? Bapa. Ah, berarti Bapa Kepada yang harus Bapa, jadi acuan, melalui bukan Yesus. Yesus itu hanya jalan. Melalui aku. Yohanes 14 Ya, nomor melalui 6. aku. Melalui aku. Ya, Tidak ada orang yang sampai ke Monas tanpa jalan Tamrin. Berarti kita harus melalui jalan Tamrin sampai kepada Bapa. Yesus mengatakan apa? Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Apa tugasnya seorang penolong lain ini ketika dia datang? Mengajarkan segala sesuatunya tentang penghakiman, keadilan, hukum-hukum, dan penghakiman dunia akan dosa. Apa ciri-ciri seorang penolong yang lain setelah Yesus? Memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Sekarang hanya ada dua yang datang di antara Islam Yohanes dan Kristen. 16, Bang Zuma, Ya. Bang Zuma, Ya. yang diklaim itu Yohanes 16 itu Parakletos. Parakletos. Anda cek baik-baik di dalam Bibeli itu. Parakletos itu apa? Itu, dan satu ciri-cirinya dia akan berdiam selama-lamanya. Sekarang Yes. saya tanya, Muhammad Oke. itu udah meninggal atau sekarang masih hidup? Oke. Dan Oke. sekarang di mana? Oke. Saya jawab. Muhammad Saya di mana jawab. sekarang? Saya jawab. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai kiamat menemani dunia. Mana ajaran Yesus? Tunjukkan ke saya. Yang menemani kalian sampai akhir kiamat, mana ajarannya Yesus? Ada. Kalian ibadah minggu bukan ajaran Yesus. Ini Bible, kitab ini bukan ajaran Yesus, bukan kitabnya Yesus. Makan babi bukan ajarannya Yesus. Tidak bersunat bukan ajaran Yesus. Yang menemani kalian sampai kiamat siapa? Ini Al-Quran. Apabila roh kebenaran itu datang, Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Sekarang roh apa yang mengantarkan kalian ke gereja? Parakletos. Iya, saya ngerti Parakletos. Saya tahu Parakletos. Parakletos itu kan rasul, utusan, bukan Tuhan. Tidak ada jalan Parakletos itu Tuhan. Parakletos itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Betul? Betul dong? Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan dia akan memuliakan aku. Sekarang saudaraku Jo, yang mati terkutuk di atas salib siapa? Ayo. Pasti Anda ingin mengatakan Yesus. Apakah Anda sedang memulaikan atau Anda sedang menghinakan? Anda sedang menghinakannya. Kenapa Anda sedang menghinakannya? Saudaraku, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, terkutuklah orang yang Ulangan 21 nomor 22. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Berarti Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim dalam pandangan Kristen. Dan itu diperparah dengan surat Paulus, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus berarti yang terkutuk. Siapa yang digantung? Yesus berarti yang terkutuk. Siapa yang digantung? Yesus berarti yang terkutuk. Yesus. Apakah Anda sedang memuliakan dia? Atau Anda sedang menghinakan dia? Kalau Al-Quran, wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalibkan.
Kami memuliakan beliau. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Di Kristen Yesus dihinakan. Coba baru-baru ini Anda peringati kematian Yesus. Anda bikin di jalan raya ada orang menggunakan jubah, berjenggot, gondrong, pakai ada tiang salib, dia diarak, dicambuk dan seterusnya. Itu Anda sedang memuliakan Yesus, itu maksudnya. Oh, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kami, Bung, Nabi Isa itu sama seperti khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Sama seperti pernyataan Yesus di dalam Lukas 22 nomor 22. Sama seperti pernyataan Yesus dalam Matius 16 nomor 23. Sama seperti pernyataan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Beliau terangkat ke langit oleh malaikat oleh tangan kanan Elohim. Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Malaikat turun ke bumi untuk menatang tangannya, untuk menatang Yesus di tangannya, agar Yesus tidak terantuk kepada batu, diangkat langsung ke langit. Itu baru betul, tidak dihinakan. Tapi kalau di agama Anda, Kalau Yesus terangkat ke langit, mengapa Muhammad dibiarkan mati keracunan? Kenapa enggak mati keracunan? Saudaraku, tidak ada dalilnya Nabi Muhammad mati keracunan, Bang. Yang dinubuatkan di dalam Yeremia 23. Sabar. Di Al-Quran dikabarkan. Mana? Di mana Nabi Muhammad mati keracunan di Al-Quran? Mana? Di Al-Quran dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad keracunan oleh wanita Yahudi. Oh, kalau itu ya, saudara, justru ketika ditanya wanita ini, Zainab ditanya, nama perempuan itu Zainab, ditanya, kenapa kau meracun Nabi Muhammad? Aku hanya ingin membuktikan dia nabi atau bukan. Kalau dia mati berarti dia bukan nabi. Berarti dia nabi palsu. Tapi kalau dia tidak mati, dia mati berarti. Mana ada dia mati 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Yang disebut mati diracun itu baca Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia mencicipi anggur asam, maka matilah dia. Enggak hitungan 10 detik. Minum anggur asam, mati. Itu siapa? Yang kamu kira Yesus, saudara. Sedangkan nubuatan Yeremia 23, apa yang dikatakan Yeremia 23? Kepasikan nabi-nabi Yerusalem semakin merebak, maka aku akan meminumkan anggur asam. Siapa yang minum anggur asam di atas salib? Yang kamu sembah, yang bukan Yesus asli, tetapi penyesat yang menggantikan dia. Yesus gimana? Mati karena anggur asam. Dia mati karena ditombak. Yesus mati karena anggur asam. Kamu baca, saudaraku. Buka sekarang Bibelmu. Saya di sini nih. Bukan. Saya boleh Anda laporkan kalau saya bohong. Yang mati di bawah. Yohanes 19 nomor 30. Aduh, sayangnya Anda tidak bisa yang bernama Longinus. Enggak ada itu. Nih, tak bacakan ya Yohanes 19 ya. Makanya belajar, Bang, jangan cuma ke gereja bayar perpuluhan, Bang. Jangan mau dikibulin. Nih, tak bacakan saudaraku ya. Ini terjemahan 19 nomor 20, nomor 30. Mana dia? Oh my God. Tunggu ya, saya bacakan, harus kubacakan ini. Nomor 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mencucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai, lalu matilah dia. Silakan saudara-saudara yang ada di rumah, buka Bible, Yohanes 19 nomor 30. Siapa yang mati diracun?
oknum yang disangka Yesus yang disembah oleh Kristen hari ini. Data ini bang, ini data. Yesus bukan mati disalib. Berdasarkan Yohanes 19, oknum ini mati diracun. Juga diterima oleh orang beriman. Hei, Yeremia 23, anggur asam itu racun, itu nubuat. Anggur asam itu bukan Itu nubuat. racun. Itu nubuat. Sekarang begini bung, ini teh ini bukan racun. Memang bukan racun. Tapi kalau sudah ada anggur asam, ada bunga karang yang sudah dikasih racun, ya racunlah jadinya. Kambing yang dimakan di perang Khaybar itu juga, itu bukan racun, tapi kambingnya dibubuhi racun. Itu racun namanya. Ah, jadi Nabi Muhammadku, Orang Romawi yang minum itu, Nabi Muhammadku itu tidak mati diracun. Cuman ketika dia diracun, kambing yang sudah masak loh, secara ajaib berbicara, jangan kau makan aku sudah dibumbui racun. Orang yang di samping Nabi Muhammad mati, dia nggak mati, masih hidup 4 tahun, dia memimpin haji wada, masih mengajar, masih memimpin umat, tak ada mati diracun. Itu tuduhan orang orientalis barat dari pembenci-pembenci Islam. Oke, kembali kepada tema saudara-saudara, bahwa apakah yang menyalib Tuhannya Kristen ini, yang meminumkan racun kepada Yesus sampai dia mati di atas salib, pahlawan atau penjahat? Kalau dia pahlawan, berarti setan adalah pahlawan bagi Kristen. Lukas 22 nomor 3, lalu iblis memulai merasuki Yudas. Lukas 22 nomor 2, Mahkamah Agama orang Farisi, imam kepala sepakat mencari-cari alasan untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Nomor 59, melakukan kesaksian palsu. Berarti penjahat ini pahlawan bagi Kristen. Kalau dia pahlawan, tetap aja penjahat. Kalau dia penjahat, bagi Kristen tetap aja pahlawan. Jadi ucapkanlah terima kasih kepada setan, kepada imam kepala, mahkamah agama yang telah membunuh Tuhan kalian sampai dosa kalian itu ditebus. Sekira begitu saudaraku. Silakan saudara Arjuna, kalau anda keberatan dengan pernyataan saya, anda mengatakan saya dusta, silakan naik, bantah data-data saya, karena saya menyampaikan data. Kalau saya dusta, ini dasar saya berbicara. Bukan saya ngomong sendiri. Makasih ya Bang Juma. Turun. Iya. Oke saudaraku, makasih. Hati-hati di jalan. Makasih. Ya. Siap. Kita ngopi lagi. Ngeteh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat malam Juma. Malam saudara, jumpa lagi kita. Buka Iya. kamera. Saya rasa nggak usah lah, udah sama-sama tahu lah ya. Buka kamera dong. Saya Buka soalnya kamera lagi aja. nggak pakai baju ini. Pakai aja dulu bajunya bang. Masa nggak pakai baju? Gitu ya. Mana-mana. Iya. Jadi tuh kata-kata Muhammad itu nggak ada ya? Yang dibilang dia ngomong sama Isa rasa sakit akibat Oh dari rasa makanan. ada. Akibat konsumsi yang di Khaybar itu ada nggak itu? Ada. Di Bukhari itu Ada. ya? Ada. Berarti karena dia kalau memang bener itu berarti karena makanan dong ya? Bang, dia kena peluru. Misalnya orang ditembak, sudah sembuh lukanya, masa mati karena kena peluru? Mana?
Ya beda dong Bang Juma yang ganteng. Enggak lah, saudaraku. Buka kamera dulu. Bentar ya. Oke. Nah, ketemu lagi kita. Iya. Bagaimana dalil yang semalam? Sudah ditemukan dalilnya? Ada lah. Oke, silakan. Tunjukkan dalilnya, Nah, Bang. saya mau bahas yang tadi dulu. Itu kata-kata itu benar ada ya? Ada? Rasa sakit akibat makanan yang saya makan di Khaybar. Gue rasakan lagi. Iya. Iya. Ada nggak itu? Ada. Berarti karena racun itu? Enggak dong. Yang namanya mati tuh, Bang. Yang namanya mati, itu rasanya sama semua. Mati karena ditombak, mati karena keselak biji nangka, mati karena kaget. Semuanya rasanya mati itu sama. Pada saat beliau diracun, rasa itu dia rasakan. Ini kok kayak ada apa ya? Kayak lo kayak ada kelainan dalam diri saya, kok kayak apa gitu ya. Nah, ketika dia mau mati beneran, rasa itu kembali. Makanya dia mengatakan, rasa yang aku rasakan pada saat aku diracun kok kembali ya. Nah, waktu dia diracun tidak lanjut. Ketika dia sudah ajalnya tiba baru berlanjut. Bukan berarti dia merasa dia diracun lagi, enggak. Rasa yang aku rasakan pada saat itu kembali aku rasakan sekarang. Kenapa? Karena memang sekarang ini sudah beneran meninggal. Jadi buat apa dia ngomong begitu? Ya karena rasa yang pernah dia rasakan pada saat itu kembali dia rasakan. Nah, rasanya itu rasa apa? Rasa pingin meninggal, rasa mau mati. Karena apa? Karena apa? Pada saat kemarin dia diracun, itu racun menghantarkan kepada pintu kematian. Iya. Betul? Iya. Pada saat dia ingin meninggal, itu pintu kematian kembali enggak? Oh iya. Nah, rasanya sama enggak? Nah, tapi ini dibilang rasanya apa? Iya, rasanya Akibat apa? sama enggak? Rasanya sama enggak? Nah, rasanya akibat apa? Waktu dia diracun, menghantarkan dia sampai kepada pintu kematian enggak? Ya, jawab dulu. Rasanya akibat apa? Dia makan Ngerti kambing gak yang kata akibat? Iya, dia merasakan. Akibat makanan dengar. yang dia makan. Betul gak ayat itu? Iya. Nah, sekarang rasa itu menghantarkan pada pintu kematian, betul? Akibat apa? Diracun. Iya, udah aku ya. Iya, Oke? diracun. Ya, Oke, diracun. teman-teman Nah, yang 6.000 pada saat sekarang, tunggu sebentar. Tunggu. 6.000 Jangan sekarang. framing ente. Cuma Jangan sudah framing. akui Pada akibat saat diracun. kemudian dengar, Anda curang, Anda kayak Paulus. Jangan curang di sini. Jangan curang. Pada saat kemudian kematian betul-betul main sudah mute sampai. Tunggu. Main Anda saya mute lagi. turunkan kalau Anda curang di sini. Hei, kalau Anda curang, saya orang yang paling tegas. Yang ngomong kan Anda. Saya mengatakan apa? Bodoh. Saya mengatakan bahwa rasa ingin mati itu pernah datang kepada Rasulullah pada saat dia diracun. Rasa itu kembali pada saat dia beneran sudah mau meninggal. Kamu pikir Nabi Muhammad itu akan hidup kekal di bumi? Enggak. Kematian itu pasti datang. Kullu nafsin zaikatul maut. Semua manusia akan merasakan mati. Yang pernah merasakan diracun, yang tidak pernah merasakan diracun, kematian pasti datang. Bodoh, minta ampun, jidat lebar tapi otak kecil. Yesusmu pernah nggak merasakan 2 kali? Enggak. Tidak pernah dia merasakan 2 kali kegagalan. Tidak gagal dia. Begitu minum anggur asam, matilah dia. Nabiku Nabi Muhammad hebat, diracun 4 tahun masih hidup, gagal beliau. Dan ketika dia diracun, kau katakan apa? Dia masih melakukan dakwah, beliau masih memimpin umat. Yesus ketika diracun masih enggak? Masih enggak? Enggak, langsung keok. Lucu ente ini, udah diajarin baik-baik. Jidat aja kau bawa ke sini, tapi kosong otakmu. Ketika Nabi Muhammad diracun, rasa pingin mati itu ada.
Ketika Nabi Muhammad benar-benar sudah mau mati, saatnya meninggal dunia, rasa pada saat beliau diracun itu kembali. Bedanya ketika dia diracun tidak terus meninggal karena belum saatnya. Tapi ketika kemudian betul-betul dia meninggal, sudah saatnya ajalnya, rasa itu kembali. Jadi Anda mati diracun, Anda mati tenggelam, Anda mati ditombak, Anda mati keseleo, Anda mati karena isap kentut Anda sendiri, itu semuanya rasanya sama. Memang ada bodoh-bodohnya ini, si Oten ini. Kurangi makan babi, biar otakmu berfungsi. Tuhan kau itu sedetik habis minum anggur asam, cuma dijilat-jilatnya sedikit, mati. Mati. Masih hidup gak 1 hari? Enggak. 2 hari? Enggak. Apalagi Halo 4 bro, tahun. bagaimana kabar bro? Iya. Apalagi 4 tahun, mana sanggup. Dan nabiku, Bagaimana si paling sabar dulu. si paling tahu Tuhan ini, si Zuma ini si paling tahu Tuhan ini. Sabar dulu bang, sabar dulu. Nabiku sudah menghadapi kematian, masih ingat umatnya. Ummati, ummati, umatku, umatku. Tuhanmu boro-boro ingat umatnya, yang ada apa? Eli, Eli, lama sahabat tani. Tuhan kok malah teriak kepada Tuhan yang lain. Tuhan, Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan loh, Tuhan loh. Nabiku sudah mau meninggal, sudah di depan ajalnya, masih ingat kami umatnya. Bukan malah sibuk, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Padahal harusnya beliau yang teriak begitu karena dia manusia. Ini ada Tuhan teriak ke Tuhan. Eli, Eli, lama syawak tani. Tuhannya kayak macam apa sih, jidat lebar ini, otak. Nabi Muhammad menghadapi kematian yang diingat umatnya. Tuhan lo menghadapi kematian justru minta tolong kepada Tuhan yang lebih senior. Koplak. Ini tema yang kau bahas. Setan yang menyalibkan Yesus itu pahlawanmu atau dia penjahat bagimu? Gak malu manusia. Masih bahas penjahat. Bahas iya dong sekali-sekali kebangkitannya bro Zuma. Nggak ada kebangkitan bung. Di dalam kitabmu 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan Yesus sia-sialah imanmu, sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih tetap berada di dalam dosa. Berarti yang berjasa di sini setan. Ayo, Lukas 22 nomor 3. Selama viral kamu di TikTok, belum pernah saya dengar kamu bahas kebangkitan. Apa pula kebangkitan itu? Ini yang kita bahas ini. Ada apa denganmu bro? Kenapa dengan kebangkitan rupanya? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus yang bangkit. Iya. Betul, tapi kan dia dilantik jadi Tuhan, makanya dia bangkit. Roma 14 nomor 9. Enggak ada dilantik, bro. Yeay, Enggak ada dilantik. makanya baca Enggak usah lah plesetin bahasamu itu. Coba. Kau baca Roma 14 nomor 9. Kau baca. Enggak ada dilantik. Baca dulu, baca. Sekali-sekali bahaslah kebangkitan Ya itulah baca Roma 14 nomor 9, kau baca. Kau baca juga di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, baca. Untuk itulah Yesus mati supaya dia bisa menjadi Tuhan. Berarti lu harus jelas. berterima kasih. Paling ya kalau tidak bangkit ya enggak jadi Tuhan lah, gimana sih, Bro? Ini nih logika kami ini enggak dengarkan teman-teman, kalau dia tidak bangkit kamu enggak pernah nyampe. Kalau dia tidak bangkit, dia tidak jadi Tuhan. Ya kalau enggak bangkit enggak Tuhan dia. Seperti nabimu. Berarti setan menghadiahkan Tuhan kepada Anda. Karena setanlah sampai dia mati, supaya dia bangkit mati dulu. Berterima kasihlah kepada Jadi setan. begitu loh, bro. Iya, bernalarlah sedikit yang kepada cerdas. setan yang telah menghadiahkan Tuhan kepada Anda. Salib terus kamu bahas kebangkitannya, kayak kamu bahas gitu loh. Bisa nggak bangkit gitu tanpa disalib?
Itu kan Ah. sudah dinubuatkan harus dinubuatkan demikian. nenekmu kiper. Ini Siapa masalahnya yang menubuatkan? apa? Gereja. Gereja yang menubuatkan. Ya dia Siapa? sendiri. Siapa? Di mana Yesus menubuatkan dirinya? Ya adalah sebelum Adalah. Udahlah. sebelum mau Coba. disalib dia udah berkata anak manusia akan di Buka mati. kameranya dulu. Buka kamera dulu, Bang. Gimana sih, bro? Buka kamera dulu. Jangan ngarang-ngarang lah. Buka kamera Kalau dulu, Bang. saya buka kamera 24 jam saya melayanimu berdebat. Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu berani gitu loh. Saya berani dong. Masa tidak? Buka kamera. Berani dengan bahas Tuhanmu juga berani. Boleh, silakan. Buka kamera, silakan. Oke, boleh saya bertanya dengan Tuhan yang kau tawar-tawarkan ini? Buka kamera dulu. Ya, kan udah saya bilang akunku belum bisa. Ya udah, jangan sombong kalau gitu. Yang pasti Ya bukan yang ingin kamu saya yang sombong, bro. Yang pasti kamu harus berterima kasih kepada setan. Berkat upaya kerja keras setanlah merasuki Yudas sehingga kamu punya Tuhan bisa keluar dari kuburan. Betul? Jadi selama kamu berdebat di TikTok ini nggak ada yang dipetik dari narasi. Iya, karena otakmu kan nggak Selalu pakai. penghujatan, gitu loh, bro. Loh, kok saya menghujat? Gimana? Apa yang saya hujat? Iyalah, selalu pelesetin bahasa lah. Apa yang saya ini plesetin? lagi. Apa yang saya plesetin? Apa? Aduh, Pak. Itu Iya. kematiannya sudah dinubuatkan, dia harus Siapa mati. yang menubuatkan orang benar mati untuk pelaku dosa? Yang menubuatkan Kok siapa? Tiap hari bahas itu mulu, tiap hari bahas itu. Kebangkitannya dong bahas. Sudah ku Bahas bilang kebangkitannya. tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Percuma dia bangkit jadi Tuhan. Percuma dia bangkit jadi Tuhan kalau ternyata dia adalah hadiah dari setan. Jangan-jangan yang bangkit itu temannya setan. Jadi Karena kalau mau Yesus- benar, begini karena loh, bro. Yesus Kalau mengatakan, debat bro. yang benar itu, bro. Yesus Adu mengatakan- Tuhan aja kita, adu kuasa Tuhan. Yesus Mau nggak? mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Ayo, Alah, ampun lah. Itu kan pelesetin lagi kan. kamu baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Yesus berkata kepada mereka, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, berilah kami tanda." Apa jawab Yesus? "Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu menurut Ya, terus Yesus, itu apa tuh maksudnya tuh? itu tanda untuk siapa? Ya untuk Yesus. Untuk angkatan jahat. Makanya Angkatan jahat, ya ampun. baca dalilmu. Aduh. Baca dalilmu, bacakan ya. Benar kamu itu. Begini aja, bro. Kamu kan menawarkan Tuhanmu yang benar. Bolehkah saya mau bertanya bagaimana kebenaran Tuhanmu? Tuhan yang disembah Yesus gimana kebenarannya? Bagaimana? Rupanya? Berani menjawab apa benar nih? Buka kameramu. Kebenarannya seperti ini, maksud saya kebenarannya seperti ini, bro. Jika benar Tuhan yang ditawarkan Nabi Anda di abad ke-7, tolonglah kasih data dulu kepada saya atau kepada ini para penonton. Kasih dulu data. Nah, iya Puasa. bang, penggoda iman. Betul itu bang. Maksudnya gini loh, dia bilang itu setan yang bangkit dari kubur. Atas Ya, dasar itu apa Yesus kau yang bilang mengatakan begitu? Sementara bukan saya yang Bang Zuma, mengatakan. Yesus yang sementara mengatakan. yang kita pelajari di dalam Alkitab kita tidak ada orang lain selain Yesus. Di situ Hei. diceritakan Yesus yang mati, dia yang Yesus- naik bangkit. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pertanyaan saya, yang keluar dari kubur ini memakai nama siapa? Buka kameranya, Bang. Biar saya tidak akan lari dari Bibelmu ini. Dan saya tidak akan lari dari kitab suciku Al-Quranul Karim. Di kananku ada Al-Quran, di kiriku ada Bible.
Tidak akan lari saya. Yang mengatakan penyesat datang memakai nama Yesus ini. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Di mana Penyesatnya- itu bukan Yesus yang bangkit dari kubur? Coba, di mana? Oke. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Coba abang baca, jelaskan. Oke. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Jangan keluar dari konteks kebangkitan tadi loh. Kebangkitan iya. Yesus tadi yang kita dibahas itu Yesus Sekarang bangkit. saya tanya, sekarang saya Kalau tanya. abang bilang tadi bukan Yesus yang bangkit, Saya dia tanya, setan. Lah, atas saya dasar tanya apa sampai sama abang saudara, bilang itu setan? saudara, jangan bicara sendiri, jangan bicara sendiri. Saya tanya, duluan mana kebangkitan daripada Paulus ke Damsik? Bang, jangan keluar konteks kebangkitan Yesus, Bang. Kita tadi itu bergerak kebangkitan Yesus. Abang bilang itu tadi. Iya, makanya saya yang bangkit itu bukan Yesus, setan. Kan abang bilangnya gitu. Makanya. Lalu saya bertanya sama abang, atas dasar apa, mana buktinya kalau itu setan yang bangkit? Ada nggak di Alkitab saya ditulis setan yang bangkit bukan Yesus? Ada nggak di situ? Kalau ada ya coba tunjukkan, gitu bang. Nggak usah berbelit ke kiri ke kanan bang. Utarakan saja yang itu. Oke, baik. Dengarkan. Yesus di dalam Lukas 4 nomor 6 dibawa oleh iblis untuk dicobai. Apa kata iblis? Yesus, segala kemegahan dunia dan segala kerajaan yang ada di dunia akan aku berikan kepadamu. Kuasa langit, kuasa bumi aku berikan kepadamu apabila engkau sujud menyembahku. Pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa langit dan bumi dari iblis? Iya. Menerima? Menerima? Apakah Yesus menerima kuasa langit dan bumi dari iblis? Emang iblis mempunyai kuasa langit dan bumi? Ada dong. Mana? Yesus- Coba tunjuk buktinya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Penguasa dijelaskan. dunia adalah iblis. Kamu berdebat modal apa? Modal hidung. Yesus sendiri yang mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Satu Yohanes 5 nomor 19. Dunia ini dibawa kuasa iblis. Jadi jangan kau ragukan tentang pengajaran saya. Matius 6 nomor 13, penguasa dunia adalah iblis. Lukas 4 nomor 5 sampai nomor 7, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 12:31, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia adalah iblis. Yohanes 16 nomor 11, penguasa dunia adalah iblis. Ketika keluar dari kubur, dia mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh dunia, pergilah seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa itu? Sementara Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Itu Yesus asli. Yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jelas beda. Lagian Yesus yang asli di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang keluar dari kubur, aku berkuasa, sebab kuasa langit dan kuasa bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan Yesus. Hei bang,
Anda berbicara dalam konteks itu, Abang juga harus tahu dasar orang Kristen itu seperti apa, Bang. Ya, saya menyatakan Pada yang mulanya adalah firman. Firman saya itu menyatakan bersama-sama yang dengan real. Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya menyatakan yang real, bukan doktrin, bukan dogma, bukan pembodohan, bukan penyesatan. Saya menyatakan yang real. Yang kamu katakan itu Yohanes 1, nomor 1, nomor 3, nomor 14, itu adalah pembodohan. Itu menurut pandanganmu loh, Bang. Bukan menurut Pembodohan itu pandangan saya. menurut Sekarang saya tanya. pandanganmu. Bagaimana mungkin? Sekarang saya tanya sama saudara. Yohanes 1 sampai Yohanes 43. Yohanes 1 nomor 1 sampai 43. Itu sabda Yesus, firman Tuhan, atau karangan penulis buku Yohanes? Jujur. Semua yang tertulis Diilhamkan. di dalam Alkitab, maupun itu Yohanes yang Abang bilang tadi itu firman Allah. Itu Nenekmu firman kiper. Tuhan. Lalu saya mau bilang apa? Sementara itu yang saya firmankan itu firman Allah yang kami baca itu menjadi jalan kebenaran dan hidup. Semua itu adalah firman Allah. Perjanjian lama dan akan digenapi dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya itu firman Allah bagi orang Kristen. Bukanlah orang Kristen kalau bilang itu bukan firman Allah, Bangku. Seperti itu. Oke. Saya kasih data samamu ya. 2 Korintus 2 nomor 19, nomor 20, 21, 22. Di situ berkata begini, benarlah peribahasa yang berbunyi, anjing kembali memakan muntahnya dan babi kembali ke kubangannya. Itu firman Tuhan atau bukan? Hei Bang, itu firman Tuhan. Saya sudah mendasari tadi. Bagaimana Dan Anda apakah mengatakan itu tentunya, firman Bang, Tuhan? Firman Tuhan itu adalah mengajarkan kebenaran. Dan bukan berarti bagaimana Anda anjing bisa makan ini, mengatakan anjing itu makan firman dan kita Tuhan, harus mengikutinya. sedangkan kitab Anda sendiri mengatakan peribahasa? Hanya Abang itu mengutarakan sesuai dengan pandangan Abang, sementara Di Abang situ Muslim, bagaimana tertulis, mungkin seorang benarlah Muslim akan peribahasa mengakui Alkitab yang itu adalah berbunyi. firman Tuhan, sementara kita sendiri orang Kristen yang benar-benar Kristen mengakui itu bahwa firman Allah yang hidup. Ya, itu kan tidak mungkin iman, Abang yang Kristen sayang. Islam mengakui itu Itu adalah kan firman Allah. iman. Itu kan iman. Nih, tak kasih buku nih. Nih. Ada buku di sini, buku lucu. Pemberian sahabat saya nih. Ini. Ya. Ada buku lucu, pokoknya lucu isinya. Ini kalau kau percaya ini firman Tuhan, jadi firman Tuhan gak bagi kau? Ini kalau kau percaya, ini kalau kau imani ini firman Tuhan gak bagi kamu? Kalau, pertanyaan kalau ya. Iya, kalau. Firman Tuhan. Kan Abang bilang tadi kalau. Itulah. Tetapi Kan bukan itu Abang berarti. bilang kalau. Tetapi kalau bukan Alkitab berarti. Alkitab itu tidak bisa disama-samakan dengan buku-buku yang lain. Alkitab itu adalah Tetapi sumber, bukan adalah firman Allah yang berarti hidup. imanmu itu betul. Di dalam 2 Korintus 2 sudah jelas sekali tertulis, benarlah peribahasa yang berbunyi. Sudah tertulis peribahasa kok dibilang firman Tuhan? Apa sih orang ini? Lah, Peribahasa itu firman Tuhan atau bukan? Bang, firman Tuhan itu mengajarkan kebenaran, dan Abang bilang tadi itu peribahasa. Dan apakah hal itu kita harus apa tadi Abang bilang anjing dan ini dimakan ini apalah segala macam itu, dan apakah kita harus mengikuti itu? Kan tidak, kita mencari kebenaran dalam firman itu. Istirahat dulu deh, istirahat mengki dulu. Itu loh Bang Juma yang baik hati. Istirahat dulu, perbanyak belajar. Anda belum layak berdiskusi dengan orang yang lebih paham Bible. Bukan Istirahat Bang, dulu. maksudnya gini loh. Kalau kita bicara itu Alkitab bukan firman Allah, saya tidak setuju Bang. Itu loh. Oke. Menurut saudara, firman Tuhan itu bisa direvisi nggak? Revisi dalam hal apa, yang bagaimana dulu Bang? Coba. Iya, saya tanya, dikoreksi, direvisi bisa nggak firman Tuhan dikoreksi?
kalau untuk kebenaran, hal yang betul, hal yang benar, ya Boleh, saja. boleh, boleh. Dalam penulisan kan ini maksud abang atau bagaimana? Iya betul. Boleh nggak Iya. firman Tuhan itu dikoreksi manusia? Iya. Berarti manusia lebih pintar daripada Tuhan. Lah, bukan itu juga, Bang. Lalu Makanya apa? kan saya Kenapa? bilang tadi. Kenapa kamu koreksi firman Tuhan? Nah, abang kan tadi bilang, boleh nggak gitu kan? Nah, saya bilang, saya tanggapi, kalau itu untuk kebenaran, benar. Berarti Perbaiki tadi yang belum benar. Berarti tadi firman Tuhan tidak benar. Makanya dikoreksi supaya benar oleh ini manusia. Kan sudah kemana? Abang kan tadi bilang kalau. Aduh, gimana Lah, sih? iya. Kan ini Saya salah satu bertanya, koreksi juga, Bang. apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Ya, bisa. Contohnya dari Alkitab kan ini penulisannya dari bahasa Ibrani. Nah, kita translate ke bahasa Indonesia. Itu translate, Salah satu itu revisi translate. juga. Yang saya tanya, boleh nggak firman Tuhan dikoreksi, direvisi manusia? Yang namanya firman Tuhan tidak boleh ditambah, dikurangi, Bang. Berarti tidak boleh dikoreksi, Tidak boleh ditambah, dikurangi. tidak boleh dikoreksi. Itu tadi tidak boleh ditambah, dikurangi. Kalau dikoreksi boleh nggak? Tidak boleh ditambah, dikurangi. Itu Dikoreksi, bukan ditambah, dikurangi. Dikoreksi boleh nggak firman Tuhan dikoreksi, direvisi? aja, Bang. Tidak boleh tentunya, Bang. Sudah dibilang tadi tidak Oke. boleh ditambah, dikurangi. Ini kitabmu setiap saat direvisi. Berarti ini bukan firman Tuhan. Selesai. Lah, Apalagi? firman Tuhan. Kok kalau itu saya tidak setuju, Bang. Ya, lah ini buktinya direvisi. Baru-baru muncul 2023 dikoreksi lagi. Diperbaiki, Oke, itu kan- disempurnakan. Itu menurut pandangan Abang. Sekarang saya tanya sama Abang, ada nggak orang Kristen di seluruh Indonesia yang bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan? Yang Kristen, yang betul-betul Kristen, Saya Bang. bertanya Ada sama nggak? saudara, boleh tidak firman Tuhan direvisi oleh manusia? Firman Tuhan direvisi manusia boleh nggak? Punya tidak kapasitas manusia merevisi firman Tuhan? Pengetahuan Tuhan apakah lebih rendah daripada manusia yang merevisi firman-Nya? Itulah bukti ini bukan firman Tuhan, karena ini selalu dikoreksi dan direvisi oleh manusia. Kenapa bisa dikoreksi dan direvisi? Karena ini bukan firman Tuhan. Kalau ini firman Tuhan direvisi oleh manusia, berarti Tuhanmu itu lebih rendah pengetahuannya daripada manusia-manusia yang mampu merevisi dan memperbaiki kitabmu ini. Sampai sini paham? Bagaimana mau paham? Masih Kristen. Coba Abang jelaskan. Maksud dari revisi itu yang bagaimana? Yang di mananya? Coba, biar saya juga bisa lihat seperti apa maksud Tanyakan Abang. kitabmu. Kamu punya Bible di situ? Kau punya Bible? Di sini saya tidak punya Bible, Bang. Kamu punya 2 HP? Satu saja, Bang. Susah kalau begitu. Saya buktikan kepada kamu malam ini juga, kitabmu ini perlu perbaikan. Masih perlu diperbaiki. Kalau ini firman Tuhan, berarti ada kekeliruan terhadap Tuhanmu. Kurang vitamin. Bagaimana Kurang Abang vitamin mau bilang Tuhanmu seperti itu. sementara Karena masih maksudnya- keliru. Sekarang Bagaimana saya kasih. Abang mau bilang seperti itu sementara Abang itu seorang Muslim? Masa sih seorang Muslim harus koreksi Alkitab seorang Hei, Kristen? Gitu loh, Bang. semua logikanya. manusia bisa membaca ini. Bukan syarat membaca Bible harus Kristen dulu. Anak TK pun bisa baca ini. Bedanya orang Kristen membaca ini bukan dengan ini, tapi dengan ini. Iman, kepercayaan, salah atau benar, percaya saja. Kami umat Islam baca ini pakai ini. Kau baca Yehezkiel 34 nomor 16 sekarang, kau buka di situ. Apa yang tertulis di perjanjian di terjemahan baru ini?